asal pesisir selatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, kali ini saya akan meresum materi tentang ilmu negara dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8, yang mana yang pertama yaitu tentang pengertian dan objek penyelidikan ilmu negara. Pengertian ilmu negara. Secara terminologi, ilmu negara terdiri dari dua kata, yakni ilmu dan negara. Yang mana ilmu itu adalah sebagai suatu sistem pengetahuan. Dan negara menurut dua pendapat ahli, yang pertama Hans Kelsen, yaitu suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang kedua menurut Logeman, yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Nah, definisi secara umum, negara itu adalah suatu organisasi yang menyatukan sekelompok bangsa yang memiliki kewenangan bersifat memaksa, monopoli, dan menyeluruh. Terikat pada suatu wilayah tertentu, rakyat tertentu, dan memiliki pemerintahan serta tujuan yang tertentu. Selanjutnya menurut Van Market Suseno, negara itu bisa dipahami dalam dua arti. Yang pertama, negara itu adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Nah, yang kedua, negara itu lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan menguasai wilayah itu. Timbulnya istilah ilmu negara itu sendiri adalah sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman yang bernama Georg Jelinek dalam bukunya yaitu Allgemeine Staatslehre. Beliaulah ya, Jelinek inilah yang pertama dapat melihat cabang ilmu negara, yakni sebagai satu kesatuan, keseluruhan, dan sistematik. Jelinek merupakan pakar hukum dari Jerman yang kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara, yaitu pada tahun 1882 dengan menerbitkan bukunya Allgemeine Staatslehre atau Ilmu Negara Umum. Buku yang beliau terbitkan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu negara. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu negara menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Nikmatul Huda. Nah, Nikmatul Huda beliau mendefinisikan ilmu negara itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok. Nah, jadi menurut Nikmatul Huda ini ilmu negara itu sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Tuh. Yang kedua menurut Rolf Kraner-Cook, beliau mendefinisikan ilmu negara adalah ilmu tentang negara di mana dibedakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Yang ketiga menurut Kansil. Menurut Kansil, ilmu negara itu adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mempelajari sendi atau asas-asas pokok dan pengertian tentang negara. Yang keempat yaitu menurut Muhammad Kornardi. Beliau mendefinisikan ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara.
Selanjutnya yaitu tentang objek penyelidikan dari ilmu negara. Jadi apa objek dari ilmu negara itu? Dalam ilmu negara yang akan diselidiki adalah asal mula, sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang bersifat dengan negara. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara itu adalah hal-hal yang menjadikan negara itu ada atau hal-hal yang diperlukan untuk terbentuknya negara. Sehingga terdapat 3 sudut pandang yang berkaitan dengan unsur-unsur negara, yaitu yang pertama unsur negara secara tradisional, yang mana terdiri dari yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan. Nah, sehingga berdirinya negara dengan unsur tradisional ini yaitu sedang tidak dijajah atau tidak sedang dikuasai oleh negara lain. Nah, yang kedua yaitu unsur negara secara modern. Di sini meliputi rakyat, wilayah, pemerintahan, kemerdekaan. Artinya, berdirinya negara dengan unsur modern ini dengan memperdekakan dirinya dari penjajah. Yang ketiga yaitu unsur negara secara konvensi Montevideo. Ada rakyat, wilayah, pemerintahan, kemampuan berhubungan dengan negara lain, pengakuan negara lain. Sehingga berdirinya negara dengan unsur secara konvensi Montevideo ini negara berdiri dengan adanya pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur dari negara yang kita bahas, yang pertama yaitu rakyat. Dalam istilah yang lebih umum sering pula digunakan dengan istilah masyarakat atau kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan mendiami suatu wilayah. Dengan kata lain, rakyat adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu tempat. Adanya rakyat artinya ada orang-orang yang hidup dan menjadi subjek pemerintahan dan aturan yang ditegakkan. Nah, ini berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah itu adalah kawasan yang dijadikan tempat tinggal bagi rakyat serta lokasi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Wilayah juga menjadi unsur penting berdirinya sebuah negara karena jika tidak ada negara, mungkin sebuah negara berdiri atau terbentuknya tanpa ada batas-batas yang jelas. Yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas dan berfungsi memimpin negara demi mencapai tujuan bersama. Unsur penting berdirinya suatu negara ini diperlukan guna mengamankan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat supaya tertib. Agar hal tersebut bisa dicapai, dibutuhkan kekuasaan yang dipegang serta dijalankan oleh pemerintahan negara. Dengan begitu akan lahir undang-undang yang jelas sehingga masyarakat bisa lebih tertib dan damai. Yang keempat yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Negara perlu mengadakan hubungan dengan negara lain untuk mendapat pengakuan yang menjelaskan bahwa negara tersebut telah berdiri dan diakui oleh dunia. Unsur penting berdirinya suatu negara ini bukanlah syarat mutlak yang harus segera dipenuhi, namun bisa dilakukan untuk menjalankan hubungan internasional demi mencapai kepentingan nasional. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara, dan hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi
negara dengan politik. Ilmu negara menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologi, yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial atau sosiologis dan kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa ilmu negara dan ilmu politik memiliki suatu hubungan atau keterkaitan karena sama-sama memiliki objek penyelidikan berupa negara. Yang kedua, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara adalah saling mempengaruhi dan menjelaskan. Ilmu negara memberi landasan teoritis bagi hukum tata negara. Di sisi lain, hukum tata negara merupakan penerapan dari teori-teori yang dikaji dalam ilmu negara. Untuk bisa mempelajari hukum tata negara secara ilmiah, seseorang perlu mempelajari tentang asas pokok dan pengertian pokok negara terlebih dahulu. Sehingga ilmu negara adalah dasar untuk mempelajari hukum tata negara. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara adalah saling mempengaruhi dan menjelaskan. Ilmu negara memberi landasan teoritis bagi hukum administrasi negara. Di sisi lain, hukum administrasi negara merupakan penerapan dari teori-teori yang dikaji dalam ilmu negara. Teori pembenaran negara. Teori pembenaran negara biasa disebut dengan istilah Rechtvaardiging Theorien, yaitu suatu teori yang membahas dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Sebagaimana kita pahami bahwa suatu pemerintahan negara tidak mungkin untuk berjalan efektif tanpa adanya legitimasi yang penuh. Pemerintahan negara dan alat perlengkapan sebagai instrumen penetapan masyarakat yang memegang kekuasaan politik utama harus memiliki pembenaran atau pendasaran yang sah atau legitimasi atas kekuasaan yang dijalankan agar ia dapat efektif. Yang pertama yaitu kewenangan langsung maupun yang tidak langsung dari Tuhan semesta alam yang diterapkan dalam bentuk konstitutif dan kepercayaan yang diformalkan dalam ketentuan negara. Yang kedua, kekuatan jasmani maupun rohani serta materi finansial yang diefektifkan sebagai alat berkuasa dalam bentuknya yang modern seperti kekuatan militer yang responsif, karisma dan rohaniawan yang berpolitik. Yang ketiga ada perjanjian, baik yang dipersepsi sebagai perjanjian perdata maupun pada publik, serta adanya pandangan dari perspektif hukum keluarga dan hukum benda, disebut dengan teori yuridis. Secara rasional, pemerintahan manapun di dunia tidak mungkin lagi menyadarkan klaim wewenang dan kekuasaannya atas dasar kekuatan fisik angkatan perang militer yang represif atau mitos politik maupun teokratik. Klaim-klaim yang bersifat tidak rasional ini dipaksakan semakin lama akan semakin ditinggalkan. Sejalan dengan kemajuan gerakan-gerakan pemikiran kritis, filsafat, dan politik, serta perkembangan teknologi yang menafikan irasionalitas. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tanpa legitimasi yang rasional dan objektif, suatu negara tidak mungkin berjalan secara efektif. Secara garis besar, ada 4 teori legitimasi yang menjadi pembenaran.
yang menjadi pembenaran atau dasar pembenar kekuasaan negara, yang mana 4 teori tersebut yang menjadi pembenaran kekuasaan negara. Yang pertama yaitu legitimasi teologis. Legitimasi teologi. Syarat berdirinya negara. Suatu negara dinyatakan sah berdiri sebagai suatu negara yang berdaulat jika memenuhi minimal 4 syarat, yaitu yang pertama memiliki rakyat, yang kedua memiliki wilayah, yang ketiga memiliki pemerintahan, yang keempat pengakuan dari negara lain. Proses terbentuknya suatu negara, asal mula terbentuknya suatu negara itu dapat dibedakan dalam 3 proses, yaitu proses pertama yaitu secara primer. Terjadinya negara secara primer yaitu asal mula terjadinya negara diawali dengan adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing, yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Secara primer, terjadi sebuah negara melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Adapun tahap-tahap pertumbuhan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan masyarakat atau suku. Persekutuan masyarakat merupakan kehidupan manusia yang diawali dari keluarga, kemudian kelompok-kelompok masyarakat hukum atau suku. Satu suku berkembang menjadi 2 suku, 3 suku, dan seterusnya hingga menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi karena faktor alami atau karena penaklukan antar suku. Secara sekunder, asal mula terjadinya negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau kenyataan. Terjadinya negara atau lahirnya negara ada hubungannya dengan negara yang telah ada sebelumnya. Terdapat beberapa macam dari asal mula terjadinya negara secara sekunder. Yang pertama adanya proklamasi. Terjadi saat penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perlawanan atau perjuangan sehingga dapat merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya, Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu separatis atau pemisahan. Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan atau memisahkan diri. Contohnya Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939 dan menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, secara teoritis. Terdapat beberapa teori tentang terbentuknya suatu negara secara teoritis, yaitu teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Teori ini adalah salah satu teori terpenting mengenai asal-usul negara. Teori asal-usul mulai negara yang berdasarkan atas kontrak sosial ini dapat dilihat melalui pemikiran Thomas Herbert, John Locke, dan J.J. Rousseau. Teori tentang sifat hakikat negara. Mengenai hakikat negara, yang dimaksud adalah hakikat daripada apa yang dinamakan negara itu. Apakah itu merupakan keluarga yang besar, atau merupakan suatu alat, wadah, organisasi, atau perkumpulan yang nanti akan menjumpai pendapat dari banyak orang. Dari sisi sosiologi, negara itu adalah memahaminya sebagai anggota masyarakat atau disebut dengan zon politikon, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan antar individu tersebut membentuk
kedua, pandangan Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Ia banyak menulis buku, diantaranya yang terpenting adalah Politia atau Negara, Politikus atau Ahli Negara, dan Nomor atau Undang-Undang. Paham Plato mengenai negara adalah keinginan kerjasama antar manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan mereka inilah kemudian disebut masyarakat, dan masyarakat itu adalah negara. Yang ketiga, pandangan dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu atau perorangan. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, dia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kepentingan hidupnya. Manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya. Kesatuan manusia itu adalah negara. Negara menyelenggarakan semua aktivitas yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya itu peninjauan yuridis. Dalam peninjauan yuridis ini ada 3 kelompok persoalan dalam masyarakat yang perlu diketahui, yaitu ada res objek, res subjek, dan res verhaltnit. Akan tetapi secara sistematis pembicaraan dimulai dengan res subjek, yaitu mengenai siapa yang menjadi subjek adalah hukum. Artinya, yang mempunyai hak dan kewajiban res subjek, yang satu mengadakan hubungan hukum dengan res subjek yang lainnya. Hubungan ini yang disebut dengan res objeknya.